Dari baru sampai yang second juga getarannya udah berasa ya di setir ya. Lebih berasa daripada ketika kita bandingkan sama Nissan March ya. Kalau menurut saya suspensinya jauh lebih empuk daripada si Nissan March karena ketika di jalan itu dia biasanya agak goyang-goyang. Jadi Mitsubishi mendesain mobil ini benar-benar city car karena suspensinya jauh lebih empuk. Etios Falco. Nah, ini mobil sebenarnya saya suka. Mobilnya kecil ya, 4 silinder 1200 cc. Nah, poinnya di situ, 4 silinder 1200 cc. Mesin 4 silinder itu biasanya getarannya jauh lebih halus daripada yang 3 silinder. Untuk Nissan March memang paling bagus di kelas 3 silinder, dia tidak bergetar sama sekali. Tapi untuk di kelasnya, ini mesin paling boros di antara 3 silinder yang lain. Tapi, hati-hati kalau Anda memilih mobil, karena spare part yang bentuknya bintang diamond 3 biji itu mahal. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Auto Lovers, di video kali ini saya akan membandingkan 3 mobil hatchback, hot hatchback ya di Indonesia ya kan, yang laku-laku banget tuh. Yang satu adalah Nissan March yang 3 silinder, yang satu adalah Mitsubishi Mirage 3 silinder juga, yang satu agak-agak berbeda, Etios Falco itu punya 4 silinder tapi di range harga yang sama. Nah, dari 3 mobil ini saya udah pernah pakai tiga-tiganya dan tiga-tiganya memiliki karakter yang jauh berbeda banget ya. Karena yang satu Nissan nih, kita cerita Nissan March dulu ya. Nissan March 3 silinder 1200 cc ya kan. Dan ada yang 1500 itu 4 silinder, cuman jarang lah ya. Yang paling banyak di Indonesia 3 silinder 1200 cc. Jadi 1200 cc ini memang kelemahannya 3 silinder itu pasti bergetar. Tapi Nissan March memiliki peredaman yang paling bagus di antara 3 silinder yang lainnya. Jadi ketika untuk di Nissan March saya akui memang di dalam itu ketika Anda pegang setir nggak berasa getarnya. Kecuali nanti sampai ada mounting yang rusak atau ada apa, nah itu baru berasa getar. Tapi originally itu engine-nya benar-benar diredam dengan baik sehingga getaran 3 silinder itu tidak berasa di setir ya. Itu saya garis bawahi dulu karena kalau saya nih, saya kan sensitif banget ya tangannya gitu loh. Karena memang saya kalau nyetir itu saya berusaha merasakan feel the car gitu loh, untuk benar-benar dapat feel-nya gitu kan. Nah, untuk Nissan March memang paling bagus di kelas 3 silinder, dia tidak bergetar sama sekali. Nah, untuk mesinnya sendiri 1200 cc-nya itu sebenarnya kurang bertenaga ya, karena kan 3 silinder. Nah, cuman mesinnya tidak terlalu boros. Tapi untuk di kelasnya, ini mesin paling boros di antara 3 silinder yang lain. Kita ngomong sama-sama 3 silinder ya, ini yang paling boros. Tapi mesin ini lebih anteng sih gitu loh. Jadi dan tenaganya juga lebih ada daripada yang lain, tapi timingnya memang kadang-kadang ada yang suka sama timing Nissan March, ada yang enggak gitu loh. Kalau misalkan kita bandingkan sama Ayla Agya kan itu kan konstan kan ya, tapi 3 silindernya berasa getarannya gitu kan. Dan itu juga jauh lebih enteng, tapi harganya kan jauh di bawah gitu loh. Karena kan ya balik lagi Ayla Agya bukan kelasnya si Nissan March sebenarnya gitu loh. Oke, untuk interiornya Nissan March udah pasti yang lebih elit, lebih bagus, lebih sultan. Kalau Anda suka modelnya bulat-bulat, ya Anda pasti suka gitu, karena ini memang Nissan March itu sebenarnya di luar negeri itu lebih ke mobil cewek ya. Dan kalau di Jepangnya sendiri Nissan March itu dipakai buat balapan, ada kelasnya gitu loh. Cuman yang dipakai itu yang 4 silinder. Nah, memang di Jepang di masanya itu laku banget ya Nissan March ini, karena memang bodinya dengan modelnya yang cukup lucu sehingga banyak peminatnya yang dari kalangan cewek-cewek. Nah, untuk feature-featurenya memang Nissan di dalam lebih lengkap, tapi balik lagi Nissan itu ada ciri khasnya ya ketika membuat mobil begini itu dia bulat. Kalau lo orang suka ya lo suka, kalau lo orang nggak suka ya nggak apa-apa, kan namanya desain ya. Kalau kita kan ngomong dari sisi engine, dari sisi AC, dari sisi chassis, oke. AC-nya hampir mirip-mirip kayak Nissan Livina, mirip-mirip ya. Jadi dia nggak terlalu rewel, tapi memang sering berlendir karena posisi AC-nya agak di bawah kan evaporatornya, dan dia agak miring. Sehingga apa yang terjadi ketika di Indonesia itu dia berlendir dan berembun, dan dia nggak bisa, airnya itu nggak bisa turun dengan cepat, makanya dia lebih cepat berlendir. Nah, solusinya ya lebih sering dicuci AC-nya, sebenarnya itu nggak ada masalah. Untuk spare part-nya sendiri yang lain-lain kayak kompresor, itu jarang rusak. Magnetic clutch wajar ya, kan itu kan pemakaian per berapa puluh ribu kilometer. Selang-selang dan seal-seal itu juga wajar. Jadi kalau menurut saya Nissan March ini tidak terlalu banyak rewel sih untuk di AC-nya. Yang penting Anda sering cuci evaporatornya dan Anda cukup rajin untuk servis, dia nggak bakal rewel. Untuk engine, dia tidak mengelitik, tapi kalau Anda pakai bensin yang bensin murah, biasanya itu akan lebih sering bergetarnya, itu lebih cepat gitu loh, dia bergetarnya Anda rasakan. Karena injektornya jadi kotor, businya jadi kotor, pembakarannya jadi nggak bagus, otomatis
akan lebih berasa getarannya gitu loh. Untuk olinya juga nggak terlalu banyak, terus jangan diisi terlalu kental atau terlalu encer. Kalau terlalu encer nanti penguapan tinggi, kalau terlalu kental nanti mesinnya jadi boyok kan, itu juga nggak bagus. Kalau untuk kaki-kaki dan chassis nggak terlalu rewel sih ya mobil ini, dan elektrikalnya juga nggak terlalu rewel kalau Nissan tuh. Nah, Nissan itu nanti problemnya di radiator. Radiator itu Anda harus servis setelah 3 tahun lah ya, itu wajib Anda servis karena untuk meminimalisir adanya kerusakan. Nah, setelah 3 tahun termostatnya juga diganti supaya dia bisa sirkulasi dengan baik gitu loh. Nah, itu sih saran saya, karena mobil ini setelah 3 tahun atau 4 tahun itu Anda sebaiknya servis radiator dan diganti termostatnya. Nah, next adalah Mitsubishi Mirage. Nah, Mitsubishi Mirage ini hatchback, saya juga pernah pakai 2 minggu ya kalau nggak salah ya, waktu di daerah saya pinjam mobil temen. 3 silinder dari baru sampai yang second juga getarannya udah berasa ya di setir ya. Lebih berasa daripada ketika kita bandingkan sama Nissan March ya. Itu jadi di setir udah agak-agak berasa. Nah, di dalamnya juga nggak terlalu lega, agak-agak rapet, dan kemudian untuk feature-nya Mitsubishi ya standar, engine-nya juga engine-nya dia sendiri 3 silinder, memang tergantung kesukaan lah ya. Kalau Nissan March model begitu, Mirage tuh agak begitu gitu kan. Transmisinya juga CVT sama lah ya sama Nissan March. Untuk di dalam kabinnya, kalau Nissan March itu lebih gemuk-gemuk ya. Bodinya ya kayak misalkan kursinya, kalau Mitsubishi Mirage itu lebih compact lah ya, lebih ramping, sehingga di dalam itu terkesannya lebih besar gitu loh. Tapi memang sebenarnya di dalam itu space-nya lebih kecil, cuman Anda memang merasakan yang lebih besar. Nah, untuk feature-nya plus minus lah ya, 11-12 dengan Nissan March juga semuanya ada di situ, termasuk AC-AC-nya. Cuman AC-nya untuk Mitsubishi Mirage itu lebih sering problem di kompresor. Kita menemukan beberapa kali kompresornya sudah butuh diganti dan sudah ada yang rusak untuk di Mitsubishi Mirage. Cuman ya memang kilometernya juga udah cukup banyak ya. Waktu itu kilometernya di atas 70.000 deh, itu baru ada problem. Untuk sebelum kilometer 70.000 sih nggak terlalu banyak problem. Nah, cuman Mitsubishi Mirage ini kaki-kakinya lebih cepet bunyi ya daripada si Nissan March itu. Ya balik lagi mungkin gaya membawa orang kan juga pengaruh, 1-2 kerusakan jalanan di daerah mereka sehari-hari berputar kan juga, itu juga pengaruh juga. Jadi makanya kalau kaki-kaki sih ya dari pengalaman saya itu lebih cepat bunyinya lah ya daripada si Nissan March ini. Untuk spare part, Mitsubishi dan Nissan sama-sama mahal loh ya. Jadi hati-hati kalau Anda memilih mobil, karena spare part yang bentuknya bintang diamond 3 biji itu mahal. Kemudian yang Nissan juga nggak murah, tapi spare partnya jarang rusak sih kalau menurut saya, karena mereka memang dibikinnya lebih bagus gitu loh. Nah, perebanan di kabin juga kurang bagus, tidak sebagus si Nissan March. Cuman Anda bisa atasin ya dengan menambah peredam di dalam, atau Anda semprot dengan anti karat ya kan. Yang rubber base itu biasanya ada peredaman suara juga. Dan kalau menurut saya suspensinya jauh lebih empuk daripada si Nissan March, karena ketika di jalan itu dia biasanya agak goyang-goyang. Jadi Mitsubishi mendesain mobil ini benar-benar city car. Untuk Anda jalan keluar kota, jalan kencang-kencang, jalan agak jauh, itu agak-agak oleng nih mobil karena suspensinya jauh lebih empuk. Kalau Nissan March dibawa keluar kota masih lebih enak daripada si Mitsubishi Mirage ini gitu loh. Oke, yang terakhir adalah Etios Falco. Nah, ini mobil sebenarnya saya suka. Mobilnya kecil ya, 4 silinder 1200 cc. Nah, poinnya di situ, 4 silinder 1200 cc. Mesin 4 silinder itu biasanya getarannya jauh lebih halus daripada yang 3 silinder. Dan dengan harga yang sama Anda dapat 1 silinder lebih banyak, why not? Tapi balik lagi, ketika 4 silinder udah pasti konsumsi BBM-nya lebih banyak sedikit daripada yang 3 silinder gitu, walaupun sama-sama 1200 cc. Untuk AC-nya, jujur ngomong, kalau kompresornya nggak cepat rusak, tapi evaporatornya itu tidak didesain untuk diservis. Jadi kita selalu agak kesusahan untuk menyervis atau mencuci evaporator dari mobil ini, karena memang letaknya atau desainnya yang tidak didesain untuk diservis gitu loh. Jadi akan lebih sering evaporatornya bocor, dan ketika bocor itu dashboard harus cabut semua dan dipasang baru. Nah, untuk engine-nya nggak terlalu banyak trouble ya. Mesin kalau Toyota yang bikin biasanya nggak terlalu rewel, dan untuk konsumsi BBM juga nggak terlalu boros. Dan itu bisa 117, 118 tahu saya Etios Falco. Nah, kalau body kan kesukaan lah ya masing-masing lah ya. Anda bisa suka, Anda bisa nggak suka. Kalau feature juga lumayan lah ya. Cuman si Nissan March lebih cakep, lebih nice looking aja lah ya kalau menurut saya. Nah, untuk suspensi kaki-kaki standar ya, standar Toyota bikin begitu untuk harganya juga, jadi nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras, dan spare partnya yang pasti sih spare partnya Etios Falco sih akan lebih murah daripada Mirage dan si March sih, karena satu bikinan lokal ya kan.
Dua, si spare part ini kan banyak gitu loh. Cuman sayangnya Mitsubishi Mirage dan Nissan March itu kan masih continue nih. Kalau yang si Etios Falco ini udah stop production. Jadi mobil ini sudah stop production sama kayak Honda Freed. Jadi pasti harga jualnya akan jatuh gitu loh. Nah, untuk di kabinnya dia lebih lapang lah ya. Dia 11-12 sama Yaris lebih kecil sedikit gitu kan, cuman emang di dalamnya agak-agak lega sih gitu loh. Tapi bahan-bahan interiornya kalau menurut saya sih masih kalah jauh ya sama Nissan March. Nissan March itu jauh lebih bagus, jauh lebih bagus lah gitu loh, lebih nice looking lah ya di dalamnya ya. Untuk lapisan bodinya Etios sih tipis besinya, jadi lu harus pasang peredam. Kalau nggak pasti berisik di dalam. Udah gitu penentuan ban juga jangan beli yang terlalu murah, karena kalau ban yang murah komponnya keras di dalam mobil berisik, lu bisa kedengeran suara bannya. Itu bisa diatasi dengan lu tambahin peredam yang nggak berat. Kalau peredam aspal lu tambahin tambah berat, mobilnya tambah nggak bertenaga. Makanya biasanya kita semprot anti karat semua dari dek bawah, dek atasnya, dalam interior, itu supaya dia nggak terlalu berisik. Nah, kalau Etios Falco itu harga jualnya lebih ya 11-12 lah ya sekarang, yang sama si Mirage sama si March juga ya sekarang udah sekitaran 115 jutaan untuk yang versi itu. Jadi ya tinggal kesukaan aja, Anda sukanya yang mana. Cuman yang jelas 3 mobil ini sih nggak terlalu rewel sih untuk dipelihara sih ya. Cuman memang ada yang spare partnya lebih mahal, ada yang enggak. Kalau saya sendiri dari 3 ini pilih mana? Saya pilih Etios. Kenapa? Karena ini di Indonesia, spare partnya murah, dan ya tetap sih saya sukanya dapat 4 silinder. Saya nggak terlalu suka mobil 3 silinder, problemnya di situ sih. Kalau Anda suka nggak ada masalah, karena 3 silinder itu kan biasanya mobil-mobil yang digunakan untuk ya fungsi aja gitu loh, nganter-nganter di dalam kota, ke pasar, nganter anak gitu kan. Itu mobil yang enak banget udah gitu loh. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya tentang Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.